Selamat malam, salam jumpa, salam kenal selalu para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Malam ini Bang Fawa masih meneruskan cerita dari video sebelumnya tentang kisah seram polisi terakhir di Pulau Terkutuk. Kisah seorang polisi bernama Danis yang ditugaskan menjaga sebuah pulau yang terpencil. Bagaimana kisahnya? Ini adalah sesi episode terakhir. Cerita ini langsung dari sudut narasumber bernama Danis. Sejak matahari tenggelam, pulau terasa sepi, seperti sedang mengunci dirinya sendiri. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing desa, hanya deru ombak yang mengulang-ulang nada beratnya, seolah menunggu sesuatu. Bagas dan Seno bersikeras berjaga di depan pos, membawa senjata laras panjang. Aku sendiri duduk di dalam, mencoba menenangkan pikiran. Tapi jam dinding berdetak terlalu keras malam ini, dan setiap detiknya seperti menghitung mundur. "Bang, kami di sini, jangan khawatir," kata Seno dari luar. Ya, aku baik-baik saja," jawabku, mencoba menyembunyikan getaran di suaraku. Pukul 11:13. Gangguan pertama datang. Drrrr. Pintu pos bergetar pelan, seperti ada yang mengusapnya dari luar. Bagas menyorotkan senter, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu dari arah pantai, terdengar bunyi nyanyian lirih. Lagu tanpa kata, hanya nada panjang yang mendesak telinga. "Itu dia di pantai," seru Seno. Ia mulai bergerak menuju sumber suara. Tapi aku menahannya. Jangan ke sana. Ini bukan untukmu. Tetap di tempat," teriakku. Perasaan di dadaku jelas. Ini bukan panggilan untuk semua orang. Ini untukku. Beberapa menit kemudian, lampu pos padam lagi. Dalam gelap, air laut tiba-tiba mengalir masuk lewat celah pintu. Padahal jarak pantai dari pos hampir 30 meter. Air itu dingin dan hitam, berbau lumpur. Bang Danis!" Bagas berteriak memanggilku. Tapi suaranya semakin jauh, seakan jarak kami terentang puluhan meter. Meski ia hanya di luar pintu. Bang Danis, di mana kau?" teriaknya putus asa. Aku melangkah keluar, dan dunia di sekelilingku berubah. Langit hilang, digantikan kabut tebal berwarna kelabu. Di tengah pasir basah, ia berdiri. Perempuan itu, rambutnya panjang, basah, menutup sebagian wajah. Bajunya robek dan kulitnya pucat seperti batu yang terlalu lama terendam air. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Di belakangnya, laut terbuka seperti mulut raksasa, gelap tanpa ujung. Suara itu datang lagi, bukan dari mulutnya, tapi langsung dari dalam kepalaku. "Giliranmu." Kaki-kakiku berat seperti terikat. Setiap langkahnya mendekat, membuat udara semakin dingin. Aku mengangkat senjata, tapi pelatuknya terasa beku. Tak bisa kutarik. Ombak naik, membentuk tangan-tangan air yang bergerak di pasir, meraihku. Ketika ia sudah hanya berjarak 1 langkah, matanya berubah hitam sepenuhnya, memantulkan wajahku sendiri. Tapi dengan tubuh yang pucat, rambut panjang dan mata kosong. Dalam pantulan itu, aku melihat diriku berjalan bersamanya masuk ke laut, menghilang di dalam gelap. Oh tidak, gumamku. Satu-satunya yang kuingat sebelum semuanya hitam adalah teriakan Bagas yang menggema dari jauh. Lalu rasa dingin yang menelan seluruh tubuhku. "Bang Danis!"
teriakannya. Suara itu adalah suara terakhir yang kudengar sebelum kegelapan laut dalam menyambutku. Aku terbangun dengan napas tersengal. Paru-paru terasa seperti baru keluar dari air. Tubuhku gemetar, dan seluruh pakaianku basah kuyup. Cahaya api obor menari di sekelilingku, dan samar-samar terdengar suara orang memanggil namaku. Bang Danis, kau dengar kami, Bang?" teriak Bagas. Suaranya dipenuhi kepanikan. Saat pandangan mulai jelas, aku melihat wajah Pak Anwar di atasku. Wajahnya serius, matanya tajam, namun penuh kelegaan. Di belakangnya Bagas dan Seno berdiri, pucat dan kebingungan. "Bang, kami pikir kau sudah hilang, Bang. Apa yang terjadi?" kata Seno, napasnya tersendat. Aku masih tidak tahu di mana aku berada, sampai menyadari tanah di bawahku adalah pasir pantai. Ombak menghantam pelan beberapa meter dari tempatku terbaring. Langit sudah mulai memucat. Fajar hampir tiba. "Kau ditemukan terbaring di tepi air, Nak," kata Pak Anwar. "Tak sadarkan diri dengan lumpur hitam menempel di wajah dan tanganmu." Ia mengaku sedang berpatroli keliling desa saat mendengar teriakan Bagas, lalu bergegas ke pantai. Katanya, ia melihat sosok berambut panjang berjalan menjauh ke laut. Dan ketika ombak surut, tubuhku muncul di pasir, seperti baru dikembalikan. Aku mencoba menceritakan apa yang kulihat. Laut yang terbuka, perempuan itu, dan pantulan wajahku di matanya. Dia mengambilku. Aku melihat diriku sendiri berjalan ke dalam laut bersamanya, Pak," ujarku. Tapi Pak Anwar hanya menggeleng pelan, seolah kisah itu terlalu akrab baginya. Ia lalu memberiku secari kain lusuh berwarna kelabu dengan simbol-simbol aneh di sudutnya. Kain ini sudah turun-temurun di keluarga saya," katanya singkat. "Kami menyebutnya kain penolak, bukan untuk melawan, tapi untuk menunda. Dia belum mengambilmu, tapi dia akan ingat," kata Pak Anwar sambil melipat kain itu ke tanganku. "Apa itu artinya, Pak?" tanyaku bingung. "Artinya dia sudah mengklaimmu, menandaimu. Ini adalah peringatan," kata Pak Anwar. Aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi sorot matanya mengatakan satu hal. Ini belum berakhir. Saat fajar sepenuhnya tiba, laut kembali tenang, dan desa perlahan hidup lagi. Tapi di kejauhan, di tepi tebing utara, aku yakin melihat sesuatu berdiri diam, memandang ke arahku. Aku diselamatkan malam itu, tapi entah kenapa, rasanya aku baru saja menjadi bagian dari sebuah perjanjian yang tidak pernah kuminta. Pagi itu, setelah kejadian malam ke-7, aku tidak bisa duduk diam. Kepala masih berat, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Kain kelabu pemberian Pak Anwar terus kupandangi. Seratnya kasar, warnanya memudar. Tapi simbol-simbol di sudutnya, lingkaran, garis-garis bergelombang, dan tanda seperti mata terlihat jelas. "Kain ini apa maksudnya, Pak?" tanyaku saat Pak Anwar mendatangiku. Ia menolak menjelaskan terlalu banyak saat sarapan. Hanya berkata bahwa aku harus ikut dengannya ke suatu tempat. "Kau akan mengerti," jawabnya singkat. Kemudian, singkat cerita, kami berjalan melewati jalan setapak di hutan kecil di sisi barat pulau, menuju sebuah gubuk tua yang nyaris tersembunyi di balik pohon kelapa.
Udara terasa dingin dan lembab. "Ini bukan tempat yang sering dikunjungi orang, Nak," katanya membuka pintu gubuk. Di dalam gubuk itu, udara lembab dan berbau garam. Rak-rak bambu berisi botol kaca berdebu, kulit kerang besar, dan gulungan daun lontar yang diikat rapi. Di sudut, ada peti kayu tua. Pak Anwar membukanya perlahan, dan di dalamnya terdapat beberapa kain serupa dengan punyaku. Semuanya dengan simbol yang sama, tapi dalam kondisi lebih lusuh. "Ini adalah rahasia yang turun-temurun di keluarga kami. Ini kain adalah penunda panggilan, dibuat oleh leluhur kami yang pertama kali datang ke pulau ini. Legenda menyebutkan bahwa perempuan penunggu laut dalam hanya akan menandai korban yang dianggap mudah dibawa. Tapi kain ini bisa mengaburkan tanda selama beberapa waktu. Namun, perlindungan itu tidak permanen," kata Pak Anwar. Aku bertanya siapa perempuan itu sebenarnya. "Siapa dia, Pak? Apa dia hanya legenda?" tanyaku. Pak Anwar lalu mengeluarkan salah satu gulungan daun lontar dan membukanya. Di situ tergambar sosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam penuh, berdiri di tepi laut. Di bawahnya tertulis aksara tua yang berarti, ia yang datang dari badai mencari jiwa yang sepadan. Yang membuatku merinding adalah baris terakhir. "Jika dia mengembalikanmu, berarti kau adalah miliknya di waktu lain." Mendengar itu aku sadar bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah akhir, melainkan janji yang belum ditepati. "Jadi dia akan kembali untukku, Pak?" tanyaku. Suaraku bergetar. Pak Anwar mengangguk pelan. "Ya, entah kapan. Tapi dia akan kembali menagihnya." Pak Anwar menyarankan satu hal, mencari asal-usul pasti legenda ini, yang katanya bisa ditemukan di kuburan kuno di tebing utara. "Ada lorong rahasia di bawah makam utama. Hanya saat bulan mati, air pasang surutnya akan membuka jalan," jelasnya. Aku mengangguk, meski di hati ada rasa cemas yang menusuk. Bulan mati, hanya 2 minggu lagi. Kita akan ke sana, Pak, tekadku. Aku harus menemukan jawaban. Singkat cerita, malam bulan mati datang tanpa cahaya. Hanya kilau tipis bintang yang sesekali tertutup awan. Laut seperti kaca hitam pekat, nyaris tanpa riak. Aku dan Pak Anwar berjalan di sepanjang pantai menuju tebing utara, membawa obor dan tali tambang. "Kenapa harus malam bulan mati, Pak?" tanyaku. Pak Anwar menatap laut di depan kami. "Karena hanya malam ini laut akan surut habis, Nak. Dan lorong itu akan terbuka." Suara ombak di sini berbeda, lebih berat, lebih dalam, seperti berasal dari rongga yang jauh di bawah permukaan. Saat sampai di kaki tebing, aku melihat celah batu besar yang biasanya tertutup air pasang. Malam ini, air surut habis, menampakkan lorong gelap yang berbau amis dan lembab. Kami masuk. Langkah kami bergema di antara dinding batu basah. "Hati-hati, Nak. Jangan sampai terluka," bisik Pak Anwar. Tak lama, lorong itu melebar menjadi sebuah ruangan alami di dalam tebing. Di tengah ruangan, ada beberapa nisan batu, sebagian miring ditutupi lumut hijau. Pak Anwar menunjuk satu nisan yang lebih besar, diukir dengan simbol yang sama seperti di kain kelabu milikku. Di bawah simbol itu, ada pahatan wajah perempuan rambut panjang, mata hitam, dan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami berjongkok di depannya.
Pak Anwar mulai membaca pahatan di bagian bawah nisan dengan suara rendah. Ini adalah perjanjian, Nak, bukan legenda. Teks itu bercerita tentang seorang perempuan dari laut yang dipersunting oleh kepala suku pertama pulau ini sebagai cara menghentikan badai besar. Sebagai gantinya, setiap beberapa dekade ia akan mengambil satu orang yang dianggap pantas agar laut tetap tenang. Aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkuk. Jadi dia bukan hantu. Dia sesuatu yang lebih kuno dari itu, gumamku. Dan yang paling membuat perutku mengeras adalah kalimat terakhir pahatan itu. Jika ia mengembalikan, itu karena ia ingin mengambilnya sendiri pada waktunya. Tiba-tiba air mulai merembes masuk ke ruangan. Suara ombak semakin keras, dan dari lorong terdengar suara langkah. Pelan, basah, mendekat. Obor kami bergetar oleh angin dingin yang menyusup. Pak Anwar menatapku. Matanya tegang. "Kita harus pergi sekarang, ayo!" teriaknya menarik tanganku. Tapi sebelum sempat berbalik, aku melihat sesuatu di kegelapan lorong. Sepasang mata hitam bercahaya. Dia menatapku. Suara langkah itu berhenti. Dan di dalam kegelapan, aku tahu dia sedang menunggu kami. Mata itu tetap memandangku dari kegelapan, tak berkedip. Setiap detiknya, rasa dingin merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Air laut kini mengalir deras ke dalam ruangan, membasahi kaki kami sampai setinggi lutut. "Cepat, Nak, airnya naik!" teriak Pak Anwar. Suaranya dipenuhi urgensi. Ia menarik lenganku keras-keras. Kami berlari menerobos lorong batu yang licin. Obor hampir padam tertiup angin basah yang datang dari belakang. Suara langkah itu terus mengikuti. Pelan, tapi selalu dekat. Seperti bayangan yang tak pernah tertinggal. Begitu keluar dari celah tebing, udara malam terasa menggigit. Ombak mulai naik lagi. Dan kami harus melawan arus yang mencoba menahan kaki. Aku sempat menoleh ke belakang, dan di mulut lorong, kulihat siluet perempuan itu berdiri. Rambutnya basah, menutupi sebagian wajah, tapi bibirnya tersenyum tipis. Dia tersenyum, gumamku. Kami akhirnya mencapai pasir pantai. Nafas terengah-engah, tubuh gemetar. Tapi tepat saat aku mengira kami selamat, sebuah ombak besar tiba-tiba menghantam dari arah laut. Bukan ombak biasa. Airnya hitam, lebih berat dari air laut normal. Hantamannya membuatku terjatuh. Dalam sepersekian detik sebelum air itu surut, aku merasa ada sesuatu yang menyentuh leherku. Dingin, seperti jemari tipis. Lalu bisikan itu datang lagi, langsung di kepalaku. "Aku tidak lupa." Pak Anwar membantuku berdiri. Lalu kami bergegas kembali ke desa. Sesampainya di pos polisi, aku merasa ada perih di leher. Saat bercermin di kaca jendela, aku melihatnya, sebuah bekas luka tipis berbentuk simbol yang sama seperti di kain kelabu. Pak Anwar terdiam lama. "Dia sudah menagih janjimu, Nak," bisinya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Itu tandanya dia sudah menandaimu lagi," katanya lagi. Fajar datang dengan langit kemerahan. Pulau terlihat damai, seolah tak pernah ada teror semalam. Tapi aku tahu, ini hanya jeda. Perempuan dari laut dalam akan datang lagi. Entah kapan. Dan kali ini, mungkin tak akan ada yang bisa menyelamatkanku. Aku adalah penjaga pulau terpencil ini. Tapi kini, aku juga menjadi bagian dari rahasia kelamnya. Aku menatap simbol di leherku dan menyadari kisahku di pulau ini baru saja dimulai.
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumamku pada diriku sendiri. 3 bulan berlalu sejak malam di tebing utara. Hidup di pulau kembali berjalan seperti biasa. Atau setidaknya begitulah dari luar. Tapi aku tahu di balik setiap ombak yang tenang ada mata yang mengamati. Bang, kau yakin tidak apa-apa? Kau terlihat lebih pucat akhir-akhir ini, tanya Bagas suatu pagi. Aku baik-baik saja, Kas. Mungkin hanya kurang tidur, jawabku, mencoba meyakinkan dirinya dan juga diriku sendiri. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi pergi sendirian ke pantai. Setiap patroli selalu bersama Bagas atau Seno, dan kain kelabu pemberian Pak Anwar selalu kusimpan di saku. Anehnya, perempuan itu tidak muncul lagi. Hanya sesekali aku mendengar suara lirih di tengah malam, seperti seseorang memanggil dari jauh. Suatu pagi, kabar datang dari Polres Pusat. Surat mutasi. Tugasku di pulau ini resmi berakhir. Ada rasa lega, tapi juga keganjilan, seolah aku pergi meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Bang, kau akan pergi, Bang? Tanya Seno dengan nada sedih. Iya, tugasku sudah selesai di sini, jawabku. Hari terakhir aku mendatangi Pak Anwar. Ia hanya menatapku lama, lalu memberikan sebuah kotak kecil dari kayu kelapa. Bawa ini. Kalau suatu saat dia mencarimu lagi, kau tahu apa yang harus dilakukan, katanya singkat. Aku tak bertanya isinya, entah karena takut atau memang tak mau tahu. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Perahu motor yang membawaku meninggalkan dermaga berderit pelan di bawah beban barang dan penumpang. Angin laut menerpa wajah, dan pulau itu perlahan menjauh. Siluet tebing utara masih terlihat di kejauhan. Saat aku menatap ke arah tebing, mataku menangkap sesuatu di bibir pantai. Sosok perempuan berambut panjang berdiri diam menatap ke arahku. Senyumnya samar, lalu ombak menutupnya. Aku menghela napas panjang. Mungkin aku berhasil keluar dari pulau itu, tapi aku tak yakin benar-benar bebas darinya, bisikku pada diriku sendiri. Untuk saat ini, nyawaku selamat, dan itu sudah lebih dari cukup. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Tunggu kisah-kisah di video Bang Fawas selanjutnya. Tetap terus perhatikan channel ini, dan salam jumpa selalu. Wassalam.